Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang sudah kalian catat pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk dari judulnya sendiri, pertidaksamaan ini berarti tandanya ada 4 macam bentuknya. Ada bentuk kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan ya. Nah, kemudian kata linier ini nanti dalam bentuk grafiknya akan berbentuk garis lurus, makanya disebut nanti dengan linier. Nah, kemudian kata dua variabel ini berarti nanti di pertidaksamaan itu ada huruf, misalkan ada huruf X dan Y. Nah, X dan Y itu nanti disebut dengan variabel. Nah, dalam pertidaksamaan, prinsip yang ada pada persamaan juga kita gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, prinsip yang dimaksud adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear tersebut. Atau dengan kata lain, nanti kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau nanti bisa disingkat dengan DP atau di beberapa buku yang lain bisa disebut dengan HP ya. Nah, dari definisi 2.1 kalian lihat pertidaksamaan linear ada 4 macam bentuknya. Ada AX tambah BY tambah C kurang dari 0, ada yang kurang dari sama dengan 0, lebih besar dari 0 atau lebih besar dari sama dengan 0. Dengan A, B-nya adalah koefisien. Koefisien itu berarti angka ya. Kemudian C-nya adalah konstanta. Konstanta ini angka yang tidak diikuti oleh variabel, itu konstanta. Nah, kemudian ada X dan Y. X dan Y adalah variabel. Nah, perlu kamu ingat bahwa untuk setiap pertidaksamaan linear dua variabel pada umumnya memiliki himpunan penyelesaian yang tak hingga banyaknya. Nah, akan kita lihat nanti di contoh di bawah ini. Nah, contoh tentukan himpunan penyelesaian dan gambarkan grafik untuk pertidaksamaan min 2x tambah y lebih besar dari 5 untuk x dan y semua bilangan real. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian itu adalah dengan membuat tabel pasangan x dan y yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, ini tabelnya. Untuk memudahkan, kita ambil 2 titik untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, ini kalau kita ganti pertidaksamaan tadi X-nya diganti dengan 0, berarti min 2 kali 0 tambah Y lebih besar dari 5. Maka Y-nya adalah 5. Sini kita letakkan angka 5 di sini. Nah, berarti untuk pasangan titiknya, X, Y-nya, itu adalah 0,5. Nah, kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, kita ganti lagi di sini untuk Y sama dengan 0, maka didapatkan min 2X lebih besar dari 5, atau X-nya adalah min 5 per 2. Nah, berarti pasangan titiknya adalah min 5 per 2,0. Nah, langkah seterusnya adalah membuat diagram kartesius. Jadi dari dua pasangan titik yang kita dapatkan, sebenarnya banyak titik-titik yang bisa didapatkan dari pertidaksamaan. Cuma cukup untuk memudahkan cukup kita ambil 2 ya. Nah, nanti bisa aja kita ambil misalnya X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan berapa, X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan berapa. Nah, itu juga bisa sebagai titik-titik bantu nanti. Nah, dari 2 titik ini sebenarnya kita sudah bisa membuat diagram kartesiusnya. Nah, di sini untuk 0,5. 0,5 itu berarti X-nya 0, Y-nya yang 5, maka titiknya di sini. Ini adalah titik 0,5. Kemudian min 5 per 2,0. Nah, 0-nya kan Y-nya ya. Min 5 per 2 berarti ada di daerah X-nya, di garis X-nya. Nah, min 5 per 2 itu sama dengan min 2,5. Nah, di sini nih titiknya. Nah, kita sambung garisnya di sini. Yang tadi 0,5 dengan min 5 per 2,0 kita sambungkan garisnya. Nah, di sini kenapa garisnya putus-putus? Karena di pertidaksamaan yang dicari itu tandanya
cuma lebih dari. Kalau nanti tandanya itu ada tanda sama dengan di bawah, maka garis di sini, ini garisnya penuh, tidak putus-putus. Nah, jadi kenapa di sini garisnya putus-putus? Karena tidak ada tanda sama dengan di pertidaksamaannya. Nah, kemudian menentukan daerah arsirnya. Untuk menentukan daerah arsirnya, ini nanti daerah penyelesaiannya daerah yang tidak kena arsir, ya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian di sini kita dapat memilih sembarang titik. Nah, jadi ambil sembarang titik, misalnya min 5,0. Atau bisa juga misalnya kalian ambil daerah yang lain, misalnya 0,0 boleh. Ya. Nah, untuk min 5,0 berarti titiknya itu di sini. Nah, min 5,0 itu kalian ganti ke pertidaksamaan yang tadi min 2x tambah y. Ya. Lebih dari 5 tadi. Kalau yang di sini titiknya kita ambil min 5 ini x-nya, y-nya kita ganti 0. Berarti min 2 kali min 5 tambah 0. Nah, min 2 kali min 5 itu hasilnya 10. Karena pertidaksamaan tadi lebih besar dari 5, ya, ini di sini. Nah, min 10 10 gitu ya, 10 lebih besar dari 5, berarti pernyataannya bernilai benar. Nah, 10 lebih besar dari 5 adalah pernyataan benar. Kalau pernyataan benar, maka titik yang kita ambil tadi, daerahnya itu menjadi daerah himpunan penyelesaian. Nah, tapi kalau misalkan titiknya kita ambil ternyata setelah kita ganti ke pertidaksamaan itu bernilai salah, maka daerah yang bernilai salah itu bukan daerah penyelesaian. Nah, misalnya kita ambil nanti 5,0. Nah, 5,0 ini nanti berarti kan min 2 kali 5, min 10 bila dibandingkan dengan angka 5 berarti kan bukan lebih besar. Nah, kalau min 10 lebih besar dari 5 berarti pernyataannya salah ya. Nah, maka daerah yang 5,0 ini karena pernyataannya salah, maka ini bukan daerah himpunan penyelesaian atau bukan daerah penyelesaian. Nah, yang bukan daerah penyelesaian itu nanti diarsir nih, yang berwarna ini ya. Nah, yang pernyataan yang benar tadi kita namakan daerah penyelesaian. Nah, ini. Jadi kalian ingat untuk daerah penyelesaian itu daerah yang tidak diarsir ya di sini. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu jelaskan dari materi yang sudah kalian catat sebelumnya. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, kalian coba latihan 2.1 dengan cara yang sama seperti yang sudah Ibu contohkan, kalian tentukan himpunan penyelesaian dan gambarkan grafik untuk pertidaksamaan 4x tambah y kurang dari 20. Nah, selamat mengerjakan. Demikian dari Ibu. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.